Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Silahkan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Aga dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Tentunya kita jawab ya diangkat gitu kan? Lalu mereka pun mencoba mengangkatnya. Bisa sih, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Kemudian Aga dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, ternyata cara ini bisa. Dan ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat tadi. Jadi, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Artinya, benda yang tadinya diam kemudian menjadi bisa bergerak. Lalu, Aga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Kira-kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Kembali ke kontainernya Aga dan Dara tadi, ketika Aga dan Dara memberikan gaya dorong dan gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan pada benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi adik-adik, benda yang memiliki luas permukaan yang lebar akan terasa berat saat didorong. Lalu bagaimana sih cara untuk memperkecil luas permukaan benda? Yaitu dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Nah, cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Saat benda didorong atau ditarik akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu posisi lintasan. Nah, mau mendatar atau menurun. Kemudian yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, misalnya bulat atau kotak. Kemudian yang ketiga, permukaan lintasan. Mau rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Kemudian berat sebuah benda. Nah, semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibanding gelas yang kosong. Selanjutnya, gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan manusia. Nah, berikut ini beberapa cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda. Kemudian yang kedua, penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Yang ketiga, penggunaan pisau sebagai alas sepatu ski es atau kereta luncur. Selanjutnya, beberapa cara untuk memperbesar gaya gesek. Yang pertama, nah adik-adik pernah lihat kan sepatu pemain bola?
Nah, penggunaan pul pada sepatu pemain bola ini bertujuan agar pemain bola tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Yang kedua, membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Nah, ini pasti kita semua pernah lihat kan? Untuk menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Itulah kegunaan alur-alur pada ban mobil atau ban motor tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Nah, adik-adik, berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Kenapa sih permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar? Nah, ternyata hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Nah, gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Selain membantu kegiatan sehari-hari, ternyata gaya gesek juga memiliki kerugian. Nah, apa saja kerugian itu? Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Kemudian yang kedua, menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Kemudian ban sepeda yang sering kita gunakan, lama-kelamaan ia akan semakin gundul. Contoh lainnya seperti sol sepatu, jika sering kita gunakan maka ia akan semakin cepat menipis. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan. Selanjutnya, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk materi lanjutan, silahkan adik-adik tonton video selanjutnya ya. Semoga mengerti dengan apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa.